Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini, saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan subscribe yang telah diberikan tayangan saya terdahulu juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya untuk menolong seorang dalang yang kepingin menitis ke keluarga ataupun anaknya. Pada saat itu saya lagi meditasi mengambil air 7 sumber. Pas yang di dekat pantai, saya mendengarkan suara tangisan seseorang yang sesambat minta tolong. Dalam meditasi tersebut saya melihat ada seseorang yang terjepit batu yang sangat besar. Setelah saya deketin, dia menangis minta pertolongan supaya bisa terlepas dari jepitan batu tersebut. Dengan meditasi saya, batu besar tersebut terangkat dan orang tersebut keluar dari jepitan batu tersebut. Setelah itu saya menanyakan bagaimana ceritanya kamu kok bisa terjepit batu di situ. Dia bilang waktu itu saya dalam keadaan sakit, saya mimpi diajak teman saya di mana saya dulu telah mendalang di pantai tersebut. Setelah saya datang di pantai tersebut, dekat dengan waktu saya dalang tersebut, saya tidak mengira bahwa di situ ada batu yang bisa bergerak sendiri dan bisa menjepit badan saya sampai tadi saya bisa ketolong. Terus saya nanya, "Lah di sini kamu ngapain?" Ya itulah tadi saya ngikutin orang yang mengajak saya. Ya kamu itu namanya dikerjain. Karena kamu itu kurang hati-hati dan kamu dalang di tempat yang keramat begini, jadi kemungkinan kamu kurang persiapan waktu itu. Ada kesalahan yang secara tidak sengaja menimbulkan kemarahan di sini. Makanya kamu kalau dalang nantinya harus hati-hati. Kalau kamu sudah bisa menitis lagi, bisa dalang yang hati-hati. Terus dia bilang ya mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Ya sekarang karena ini wilayahnya Kanjeng Ratu, sekarang kita harus minta solusi dengan Kanjeng Ratu. Setelah itu muncullah Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu bilang begini, ini tempatnya angker dan gawat. Ini yang menjepit tadi namanya batu seloma tangkep. Itu bisa buka menutup sendiri dan untung kamu bisa tertolong. Tetapi karena badan kamu sudah dikuburkan, sudah tidak bisa dihidupkan kembali karena ini sepertinya mati suri. Mati suri kalau udah badannya dikuburkan tidak bisa dihidupkan kembali. Satu-satunya jalan kamu harus mencari titisan. Setelah itu Kanjeng Ratu bilang kepada saya supaya saya untuk mengantarkan ini orang supaya menitis. Terserah di mana mau menitis, tergantung orangnya tersebut. Saya suruh membantu sampai mendapatkan badan wadak yang sesuai dengan kriteria dia dan bisa melanjutkan cita-cita beliau. Setelah itu saya pamitan dengan Kanjeng Ratu dan mengikuti jalannya orang tersebut.
suatu tempat, dia bilang, disinilah rumah saya, ini ada keluarga saya juga punya anak yang mungkin nanti bisa meneruskan perjalanan kehidupan saya sebagai dalang waktu itu. Setelah itu saya masuk ke dalam rumah tersebut beserta orang tersebut. Orang tersebut karena berupa badan halus, dia mengecil berubah wujud sebesar bola pingpong. Itu saya tangkap. Terus saya pegang kepala anak tersebut, terus bun-bunannya kita pegang. Cahaya tadi masuk ke badan wadaknya anak tersebut. Terus saya bilang, kamu tirukan apa kata saya nanti. Saya bilang, ingsun wis manunggal marang putra ningsun. Suarane anakku ya suaraku, obahe tangane anakku ya obahe tanganku, obahe sikilku ya obahe sikile anakku, dadi saka kersane Allah. Setelah itu ada di dalam badan wadak anak tersebut, dia saya suruh gerakkan tangan, kaki, dan bersuara. Setelah itu saya pamitan pergi kembali ke pantai selatan. Setelah sampai di pantai selatan, saya bilang kepada Kanjeng Ratu bahwa tugas saya untuk mengantarkan arwah dalang tersebut sudah sampai tujuan dan sudah menitis kepada anaknya. Terus Kanjeng Ratu bilang begini, ini tempat kalau di pantai selatan itu banyak istilahnya yang iseng, banyak yang macam-macam, tetapi itu tanpa pengetahuan saya. Jadi kejadian di sini tidak semuanya itu karena saya, tetapi karena yang ada di sekeliling sini itu bermacam-macam, beribu-ribu macam karakter. Makanya harus hati-hati, apalagi kalau dalang di tempat keramat begini. Setelah itu saya pamitan kepada Kanjeng Ratu untuk menyelesaikan tugas saya waktu itu mengambil air di sumber tersebut. Setelah saya ngambil air, saya lihat air di dalam botol tersebut udah penuh. Penuhnya botol tadi ada gambaran bayangan wujudnya wayang Gatotkaca Wisanggeni dan juga Antareja. Terus ada suara yang ada di dalam botol tersebut bilang bahwa saya akan membantu tugas kamu. Ini saya adalah pemberian daripada penguasa sumber tersebut. Saya berupa nur yang ada di dalam botol. Mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan untuk keperluan orang yang minta tersebut. Setelah itu saya pulang dan memberikan botol tersebut kepada seseorang yang minta air 7 sumber tersebut. Memang kelihatannya cuman air, tetapi air yang udah berisi tadi beda dengan air yang masih belum ada isi goibnya. Demikianlah pengalaman saya untuk mengantarkan seseorang dalang yang mati suri terjepit batu selo matangkep di pantai selatan wilayah Kanjeng Ratu Kidul. Mudah-mudahan tayangan saya ini bisa berguna, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi bapak ibu-ibu sekalian yang bermain di pantai selatan
supaya hati-hati tidak terjadi gangguan sesuatu. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Amin.